tema ini yang dipilih sebetulnya. Anak-anak SMA, generasi kalian itu disebut generasi milenial. Artinya mirip-mirip dengan generasi Z. Kalau saya bicara generasi Z, berarti generasi yang pada puncak-puncaknya kita sudah mengalami peradaban yang sangat canggih. Betapa kita lihat sekarang perkembangan teknologi yang sangat pesat, ilmu komunikasi yang sangat pesat, kemudian dari segala berbagai sektor yang sudah maju. Kalau kita bandingkan aja, mungkin generasi saya bisa disebut generasi X mungkin ya. Kemudian ini sekarang sudah generasi Z, masih ada generasi Y. Mungkin kalau saya ada di generasi X, kemudian adik-adik saya di generasi Y, kemudian anak-anak saya dan kalian termasuk anak-anak saya yang berada di generasi Z. Ya. Ini peradabannya udah maju, kalau kita lihat jauh sekali kalau dibandingkan dengan zaman saya. Dimana kalau pada zaman saya, itu kalau mall nggak ada. Kita nggak bisa mau jalan-jalan, belanja-belanja di mall, itu nggak ada masih. Nah, sekarang beda. Pada zaman saya, kalau saya mau menemui dosen, mau menemui guru saya, nggak mungkin saya bisa chat lewat HP. Waktu itu sarana telepon juga terbatas. Jadi, betapa sekarang kemudahan diberikan kepada kita di generasi milenial. Kita sudah bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah, bahkan sekarang bisa belanja lewat online, bisa memesan makanan lewat Gojek, Grab, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat komunikasi dengan HP, dan juga bisa mencari informasi global dunia dengan internet. Bayangkan, jika kondisi COVID sekarang ini kita nggak punya alat komunikasi seperti internet, bagaimana pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, bagaimana webinar ini bisa dilaksanakan tanpa adanya kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi, itu tidak memungkinkan. Sehingga kalian beruntung, kalau menurut saya ya, kalian beruntung sudah bisa mengalami ini semua. Nah, kalau kita lihat lagi, temanya adalah peran dan tantangan. Kita tidak hanya mensyukuri bahwa kita sekarang ada di generasi milenial, tapi sekarang peran kita apa, gitu ya? Peran dan tantangan kita juga banyak, gitu ya. Jadi kalau kita tidak berperan, tidak punya peranan yang bisa kita tonjolkan di masa milenial ini, kita akan ketinggalan. Betapa orang-orang dunia saat ini sedunia berusaha berkompetisi, berusaha untuk maju, berusaha untuk menjadi orang yang lebih dari orang yang lain. Nah, diharapkan kita juga begitu. Kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai hal. Nah, harapannya sebagai generasi penerus bangsa, yang sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Artinya kita ini hanya sebagai penerus. Generasi sebelumnya udah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, kalian adalah penerus perjuangan. Mesti tunjukkan bahwa 75 tahun itu waktu yang cukup panjang. Mestinya kita sudah maju, semaju misalnya negara-negara besar lainnya seperti Amerika. Karena kemerdekaan kita kurang lebih sama waktunya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang juga mengalami perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, nah waktunya kita ini dengan mereka kurang lebih sama, dan kita bandingkan kemajuan secara di berbagai sektor, apakah kita sudah semaju mereka. Nah itu menjadi tantangan buat kita bahwa kita harus mestinya lebih maju dari mereka. Oleh karenanya, saya harapkan para siswa SMA jangan puas dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Mesti berjuang untuk lebih maju lagi.
Berjuang di bidang apa? Tentu saja kalian saat ini adalah sebagai pelajar. Tugas kalian adalah belajar. Sebagai pelajar, mestinya kalian harus mempunyai pengetahuan yang lebih. Kalau bangga dengan pengetahuan yang kita dapat saat ini di bangku sekolah, itu belum cukup. Sekarang kemajuan teknologi, kalian bisa mencari informasi dunia melalui internet dan alat komunikasi lainnya. Sehingga kalau hanya pas-pasan itu hanya bisa dikatakan cukup ya. Jadi kalau ingin bersaing menjadi lebih baik, kalian harus menggali sumber-sumber lainnya, sumber-sumber pengetahuan lainnya. Jadi saat ini tidak depend on teachers gitu ya. Kalau misalnya mau mendapatkan pengetahuan, informasi dan lain-lainnya. Begitu banyak sarana yang bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya dengan berperan aktif, menambah pengetahuan, kemudian selain menambah pengetahuan juga diimbangi dengan memperbaiki karakter atau sikap kita. Sekarang zaman enggak anak-anak yang pada yang sering kita dengar dulu terjadi perkelahian pelajar, kebut-kebutan di jalan, penggunaan narkoba dan sebagainya, pergaulan bebas dan sebagainya. Masih zaman sekarang ini. Kalau kita masih berkelut dengan masalah sosial semacam ini, kita nggak akan bisa maju. Ya, saat ini zamannya generasi milenial seharusnya punya pemikiran yang lebih maju lagi. Jangan mau jika ditawarkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin secara egonya ya kepingin mengikuti tren-tren semacam itu, tapi lihat impact-nya, lihat pengaruhnya nanti terhadap kita ya. Harapannya nanti kalian punya peranan yang lebih, punya pengetahuan yang lebih, sikap yang baik, dan satu hal yang sangat penting adalah kalian mempunyai moral yang baik, moral spiritual yang baik, sehingga ilmu yang kalian dapatkan itu dapat kalian aplikasikan dengan baik. Artinya seimbang antara pengetahuan, sikap, moral, dan spiritual. Ya, harapannya begitu. Sehingga tantangan di masa depan yang mungkin nanti akan lebih sulit dibandingkan zaman-zaman saya waktu sekolah SMA dulu, itu bisa kalian hadapi dengan lebih percaya diri, dengan lebih siap. Ya, mungkin sambutan saya cukup sekian. Namun saya mau mengatakan kepada panitia, saya mohon maaf. Saya akan leave setelah ini karena jam 10 saya juga ada Zoom meeting pernikahan keponakan saya gitu ya. Jadi saya akhiri sambutan saya kali ini, semoga bermanfaat nantinya webinar pada hari ini kalian mendapatkan materi yang cukup membuat kalian sadar dan aware gitu mengenai peran dan tantangan di masa milenial. Saya kira saya tutup dengan alhamdulillah kalian sudah pada hari ini sudah bisa melaksanakan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Satya atas sambutannya. Tidak apa-apa Bu kalau mau leave. Terima kasih banyak. Saya akan leave ya. Iya Bu, terima kasih. Baik, kita ke agenda berikutnya. Untuk memimpin agenda berikutnya, saya berikan kepada moderator webinar, yaitu Saudari Marini Juni Ananda, yang akan memimpin agenda penyampaian materi dan diskusi tanya-jawab ke depan. Kepada Saudari Marini Juni Ananda, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Dina. Suara saya masuk nggak? Iya, masuk. Agak putus-putus. Enggak, jelas kok. Oke.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam, selamat pagi. Ya, sebelumnya izinkan perkenalan diri terlebih dahulu selaku moderator dalam diskusi pagi hari ini. Nama saya Marini Junananda Basrimas, biasa dipanggil Nanda, mahasiswa KKN Visi Luar Biasa Angkatan 46 Unmul, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2017. Di sini saya akan membantu diskusi webinar KNKB 46 Kelurahan Sukarame dengan tema peran dan tangan pemuda di era generasi milenial dalam memperingati 75 tahun NKRI selama 1 jam ke depan. Tentunya sama kita yang memiliki banyak kali pengalaman dan aktif terhadap sebagai pemuda, yaitu Kak Pertiwi dan Kak Ain Basimulia. Sebelumnya saya belum menyampaikan sedikit, jadi di sesi diskusi terakhir itu Denitia memberikan prize berupa pulsa bagi teman-teman yang bisa menjawab kuis dari materi yang telah disampaikan nanti. Jadi teman-teman mohon menyimak dengan baik-baik ya, agar bisa menjawab kuis door prize. Nah, lumayan pulangnya nanti untuk beli kuat. Oke. Diskusi kali ini kita akan berdua sesi, yaitu sesi pertama akan disampaikan oleh pemateri, kemudian pemateri kedua akan disampaikan oleh Kak Hana Pertiwi. Sebelum saya melanjutkan diskusi untuk materi yang pertama, saya akan memperkenalkan lebih dahulu CV pemateri kita yang pertama, yaitu nama Hana Pertiwi, nomor telepon 082337772137, alamat Jalan Merdeka 3, RT 088, Samarinda, Kaltim. Pengalaman profesional 2019 latih klub debatman Samarinda sebagai magang penyiar BSK Radio Network 101,9 FM. Kemudian tahun 2018 menjadi jurnalis kaltim2.co. Pengalaman organisasi 2019 sebagai founder My Speaker, anggota Wahini Wanita Hari Ini, koordinator Forum Indonesia Muda Samarinda, kemudian 2017 menjadi Menteri Hubungan Luar BMKM Unmul, 2016 sebagai Kepala Hubungan Masyarakat BMFKIP Unmul. Oke, baik. Kita sambut, ini dia materi kita yang pertama, Kak Hana Pertiwi. Silahkan Kak Hana Pertiwi dapat memberikan materinya untuk sesi yang pertama. Halo, Kak Hana. Beliau sepertinya keluar. Enggak, masih ada kok. Mic-nya belum aktif nih Kak Hana. Kak Hana, sudah bisa? Ya baik Kak Hana, bisa menyampaikan materinya yang pertama.
Maaf sebentar ya teman-teman, sepertinya ini Zoom-nya Kak Hana bermasalah sedikit. Sebentar ya kawan-kawan, Hana sepertinya ini Zoom-nya lagi masih mau diperbaiki dulu. Oke, sambil nunggu Kak Ani, mungkin saya mau absen yang dari SMA 1, ada OSIS-nya. Ayo. Ada nggak nih? Di Gimana teman-teman, ada yang dari SMA 1 ini? Saya mau kenalan sambil nunggu Kak Hana masuk. Mana ya? Ini saya nggak tahu nama-namanya nih. Oh, ini ada yang pakai baju SMA. Gadis Alia Kinanti. Ini dari SMA 1 Tenggarong ya? Gadis. Terus. Oke. Saya mau tanya, saya akan Kak. Hai Liva, ini mana tadi? Udah oke nggak jaringannya diterimanya? Cek. Halo. Halo Alifa. Halo. Ya, salam kenal. Alifa dari SS1. Iya Kak, saya dari SMA 1. Kelas berapa kalau tahu? Kelas 12. 12.
Ya. Oh, karena bagus banget sih. Buat motivasi Aleh nih nanti kalau misalnya mau lanjut ke kuliah gitu kan nih, temanya bagus banget pemuda, nanti Aleh bisa belajar pemateri kita ya Kak Has sama Kak Ainur. Oke, Kak Has sudah masuk. Kak Has ada komisi sama kita. Ya, halo, cek. Udah oke ya, suaranya kedengaran? Ya, suaranya. Kedengaran nggak? Agak kecil sih, Kak. Agak kecil ya, kayak gini? Oke. Ih, Kak, masih kecil. Masih kecil ya? Iya, ya. Kecil sih, Kak, tapi udah lumayan sih. Udah lumayan ya. Teman-teman mungkin yang lain pesertanya boleh kasih jempol atau di chat kali ya kalau suaranya jelas terdengar atau enggak gitu supaya aku bisa perbaikin dari ininya, earphone-nya. Gimana? Kedengaran nggak? Udah, Kak. Oke. Udah ya? Agak kurang jelas. Ya. Coba aku earphone-nya. Cek, kedengaran nggak suaraku? Cek, lebih jelas nggak? Kedengaran, Kak? Lebih jelas ya? Jelas. Kalau lebih jelas Iya, aku lebih jelas, Kak. nggak pakai earphone-nya nih. Tadi pakai headset Lebih jelas gitu. ini, Kak, lebih jelas. Iya. Suara Nanda yang aku kurang jelas dengarnya, nanti Nanda boleh lebih nyaring aja suaranya ya biar aku dengar. Jadi aku nggak jelasin ya, ngobrol-ngobrol aja. Tadi kan Nanda udah ngenalin aku. Udah kan Nan ya, tadi soalnya aku terputus koneksinya. Ya, tadi Nanda udah kenalin aku. Hana. Siap. Jadi aku mungkin kenalin sedikit. Jadi kita mulai aja, Kak. Dipersilahkan untuk menyampaikan dari pertamanya. Yep. Ya, mungkin aku kenalan dulu sedikit singkat ya aku siapa. Jadi aku udah lulus dari Universitas Mula Waron Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kalau di poster kan ditulisnya namanya Hana Pertiwi. Nah, by the way namaku Hana double N gitu ya. Terus juga sekarang sih yang masih aktif di organisasi itu ada Forum Indonesia Muda Samarinda. Sama aku lagi membangun yang namanya My Speaker, pelayanan jasa untuk menyediakan public speaker kayak moderator, MC atau pembicara seperti ini. Terus apa lagi kalau organisasi ya? Itu aja sih so far kalau organisasi. Sekarang aku lagi bantu di KPU Samarinda, bantu seperti tim sosialisasi gitu untuk pilkada. Kan ada pilkada serentak di tahun 2020, jadi nanti tanggal 9 Desember kita akan gunakan hak pilih kita di TPS secara langsung. Jadi pilihnya nggak online ya, meskipun corona nanti akan tetap dilakukan pemilihan langsung, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, kalau di poster ada tulisannya delegasi IVLP. Jadi IVLP ini kolaborasi program dari Kementerian Luar Negeri dan US Department of State atau pemerintah dari Amerika Serikat. Tadi kan dari DPL KKN kan nyebutin nih kalau kita itu Amerika sama Indonesia beda tipis lah kemerdekaannya gitu. Jadi nggak jauh-jauh banget. Kenapa kita tertinggal? Nanti kita bakal bahas itu di peran pemuda era milenial. Prok-prok dulu dong. Yang santai ya guys, jangan. Soalnya kalau kayak gini kan agak susah ya lihat interaksi eye contact or kita ngelihat gimana sih penonton ini mukanya, aku harus lihat satu-satu dulu. Nah, gini. Jadi ceritanya banyak yang salah mengartikan nasionalisme dan kontribusi. Jadi ada seorang guide aku saat aku di Amerika Serikat bilang seperti ini. Saya kerja di luar negeri dikatakan tidak mencintai NKRI. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Apakah dikatakan kita nasionalis? Apakah kita dikatakan berkontribusi kepada negeri ketika kita bekerja dan belajar di dalam negeri? Kan banyak polemik tuh yang LPDP buat siswa yang nggak tahu LPDP gitu kan. LPDP itu kayak beasiswa gitu dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menyekolahkan mahasiswa Indonesia baik di luar negeri ataupun luar negeri ataupun dalam negeri.
Jadi sempat jadi pembahasan banget, apalagi marak-marak ini ada seorang orang Indonesia namanya Veronica yang tidak ingin kembali setelah belajar ke luar negeri, gitu. Ini kayak aku tuh sempat baca di thread di Twitter tuh rame banget gitu ngobrolin ini. Jadi dia diminta kembalikan uang sebesar 700 juta sekian. Nah, kenapa aku openingku ngebahas itu? Karena ini penting banget gitu, peran pemuda. Ketika kita sudah komit, kalau kita dapat beasiswa dari dalam negeri, let's say pemerintah yang ngasih duit, berarti kita harus siap mengabdi. Apalagi di LPDP itu ada perjanjiannya kalau tidak salah minimal 2 tahun balik lagi ke Indonesia setelah pulang dari luar negeri, barulah kalau kamu mau pergi terserah deh, yang penting ngabdi dulu, jadi kerja di Indonesia, menerapkan ilmunya. Nah, oke, kita bahas soal itu peran pemuda. Jadi peran yang paling utama yang aku sorotin soal itu dulu deh, mengabdi di Indonesia sendiri. Entah sebagai apapun, guru misalnya saya yang FKIP atau teman-teman pelajar ya belajar dengan benar itu dulu gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi soal perjanjian tidak ditepati gitu. Ibaratkan kita tidak merealisasikan apa yang telah kita ucapkan atau kita tuliskan di dalam perjanjian, misalnya beasiswa tadi yang Veronica. Nah, aku akan mulai dari pembahasan pemuda itu apa sih. Nanda nanti bisa nimpalin juga ya Nanya, misalnya kalau Nanda ada yang pengen dieksplor dari apa yang aku nyatakan ini. Nah, sebelum aku bahas yang hasil penelitian ini yang tampil di layar soal apa sih mahasiswa yang tidak menggeluti pekerjaan sesuai sama jurusan dia. Aku bakal bahas soal pemuda. Nah, kalau dari KBBI, pemuda itu kan adalah orang muda, laki-laki, remaja, atau maksudnya remaja yang dikatakan bisa berkontribusi terhadap negaranya. Kok KBBI ini bilang para laki-laki atau para muda ini dikatakan yang menjadi pemimpin masa depan. Gitu ya. Jadi intinya pemuda di sini kalau dalam KBBI itu yang meneruskan estafet perjuangan lah bahasa beratnya gitu ya. Nah, kalau dari Kemenpora, pemuda ini diartikan 16 dilimitasi atau dikurunkan 16 sampai 30 tahun. Jadi kan rata-rata di sini 17-an ya? 17, 16 gitu ya siswanya. Ya, Kak, benar. Boleh dong di chat dong, aku mau tahu umur kalian. Berapaan umur kalian? Nah, kalau umur saya 24, saya mau 25 Desember, nanti kasih hadiah. Saya mau ulang tahun. Oke, siap Kak Hana. Nah, jadi gitu, 16 sampai 30 tahun kalau dari Kemenpora. Nah, apa sih kalau milenial itu sendiri gitu ya? Nah, aku nggak bakal menjelaskan milenial secara harfiah, karena pasti setiap preferensi beda-beda. Intinya milenial ini anak-anak yang di usia rentan 2000-an gitu ya, 2000-an yang dikatakan teknologinya kenceng, terus nggak bisa ketinggalan gadget, apa-apa di story, makan aja lama di story gitu kan dibanding makannya gitu. Jadi itu yang bakal kita bahas lebih jauh. Nah, Nanda boleh kasih lihat nggak link yang aku kasih soal beda cara kerja generasi baby boomers, millennials, Gen Z sama Gen X. By the way, milenial itu 1981 sampai 1996 ya. Yang 2000-an itu Gen Z. Kayak kalian ini Gen Z berarti ya 2000-an ya kalian ya. Oke. Nanti Nanda bakal kasih tahu nih soal website yang aku udah kirim ke dia. Kalau baby boomers itu orang-orang tua, yang orang tua kita. 1946 sampai 1964. Gimana sih kepribadiannya dia gitu? Kuno, kulot, optimis, teratur, dan pekerja keras. Kulotnya tahu dari mana gitu. Mereka tidak bisa menerima pendapat kita. Sering kan kita kelahi sama orang tua hanya karena permasalahan jurusan kuliah. Mama kita mau apa beda gitu kan. Jadi akhirnya tidak menerima pendapat orang lain. Meskipun aku tidak memungkiri bahwa ada beberapa orang tua yang masih bisa menerima pendapat anaknya. Nah, biasanya kalau di tempat kerja, baby boomers ini sekitar 5% aja yang menjabat sebagai petinggi-petingginya gitu ya, umur segitu ya, tua-tua gitu. Nah, terus dilanjut lagi soal milenial. Sebelum milenial kita Gen X dulu. Nah, Gen X ini di tempat kantor biasa 25% aja. Rentan tahunnya berapa? 1965 sampai 1980. Pembawaannya gimana dirinya? Santai, terus kadang juga dia ragu,
dan suka hidup tertata gitu ya, dan suka juga memprioritaskan keluarganya. Nah, terus kita lanjut nih ke generasi milenial, generasi aku kan 95 nih. Nah, gimana nih kalau milenial, sekitar berapa persen sih di tempat kerja nanti buat siswa-siswa nih yang akan bekerja, nanti kenapa ini sangat penting gitu, kenapa kita sangat penting mengetahui generasi-generasi ini supaya kita bisa menyesuaikan diri kita dengan pola ritme kerja dari baby boomers, dari Gen X, milenial, dan Gen Z seperti kalian gitu ya. Oke, kalau milenial itu 1981 sampai 1996. Kita langsung ke milenial aja. Nanti teman-teman bisa akses sendiri juga kalau di rumah ya untuk baca ini. Aku bakal sekilas saja ngasih taunya. Milenial 1981 1996. Ini biasanya 60 sampai 70% di tempat kerja. Jadi memang mayoritasnya adalah milenial di tempat kerja. Nggak suka diatur orangnya, selalu digadget, mengutamakan efisiensi dan jaminan. Jadi biasanya kalau milenial ini bilang, aku ini dapat apa gitu dari kamu gitu. Misalnya kita kerja sama, aku dapat apa, baru aku bisa nih, oke, kerja sama-sama kamu. Terus, dan kurangnya dari milenial ini, dia mencampurkan nih antara bermain dan bekerja. Akhirnya nggak fokus gitu ya. Jadi antara rule time sama prioritasnya tuh suka kecampur aduk. Nah, ini yang minus dari generasi milenial. Terus kita terakhir nih Gen Z. Nah, Gen Z ini kalian yaitu 1996 sampai 2000. Kalian berapa tahun sih? 2000 ke atas ya kalian ya? Nah, biasanya dia berani berpendapat, realistis, terus juga kadang pesimis dan menginginkan work life yang balance gitu antara pekerjaan sama keluarga gitu ya, terus lebih teratur. Beda sama milenial yang suka tuh kayak apa ya, suka multitasking gitu, nggak fokusan. Kalau Gen Z ini ya 1996 sampai 2000 tuh masih fokus gitu orangnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman boleh deh di chat. Aku mau tahu teman-teman, menurut teman-teman permasalahan pemuda sekarang apa? Ini kita sudah ngelihat kalau perbedaan setiap generasi itu seperti ini. Kira-kira apa sih yang membuat ini menjadi gap gitu antara misalnya kalian yang sedang menonton ini sama orang tua kalian? Kalian boleh chat. Gap tuh maksudnya kayak jarak gitu ya, yang membuat ini jadi pembatasan kalian menyampaikan pendapat kalian kepada orang tua kalian. Ada nggak kendala-kendalanya? Aku tungguin ya. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Misalnya orang tua kalian nggak mau dengerin atau apa gitu. Ayo boleh teman-teman chat masalah saat ini apa aja. Ya, karena ini penting banget kenapa kita ngobrolin soal apa ya, generasi-generasi ini supaya kita juga bisa berkomunikasi dengan baik sama orang tua kita atau sama generasi lain. Takut dibully Kak kalau mau curhat. Iya sih, kalau aku juga ya nggak terlalu banyak curhat sama orang tua aku secara jujur ya. Lebih ke saudara palingan ya, kalau sama orang tua apalagi ngomongin soal suka sama siapa gitu kan, kalau sama orang tua kayak takut banget gitu, takut dibully mau curhat. Ada lagi ya, ini dari Siti Juwariah. Terus nggak nyambung juga kadang kalau cerita. Iya betul juga sih ya, bingung gitu nyampaikannya. Terlebih misalnya nih ya, saya kuliah, terus misal orang tua saya nggak kuliah gitu. Bapak saya kan lulusan SMA aja, kalau mama saya baru kuliah. Ketika saya bercerita sama bapak saya yang tidak kuliah, itu kan gak nyambung gitu. Dia nggak bakal tahu gimana perjuangannya, gimana soal perkuliahan. Kalau sama saya mungkin masih nyambung gitu. Jadi memang peran bapak dan ibu kita memang harus tahu juga. Selain peran pemuda ya, kita bakal bahas. Selain peran pemuda, kita juga harus tahu peran orang tua kita. Di mana kita cerita sama mama cerita ini, di mana kita cerita bapak ceritanya tuh hal lain gitu. Jadi dibedain. Oh iya benar sih. Fanska bilang kalau karena perbedaan pola pikir Kak. Iya benar banget. Kita next ya. Nah, kalau dari hasil Nanda kalau Nanda ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa Kak? Dari pemaparan aku tadi. Dari yang aku paparin tadi ada yang mau ditanyain atau aku lanjut aja? Lanjut aja dulu Kak. Lanjut aja ya. Ya, oke. Nah,
Dari hasil penelitian Indonesia Career Center Network, dia di tahun 2017 ya menunjukkan kalau sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Tuh, lumayan banyak tuh 87%. Dan 71% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Kenapa ini aku paparkan ke teman-teman supaya teman-teman itu lebih berhati-hati dalam memilih jurusan. Nah, aku pribadi ngambil pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris beda ya. Pendidikan itu berarti akan menjadi guru. Sastra itu bisa jadi penulis, bisa jadi wartawan, banyak. Jadi beda sastra sama pendidikan gitu. Kalau sastra lebih ke apa ya? Keilmuannya gitu. Sastra murni kan biasanya. Nah, teman-teman harus berhati-hati ketika nanti kuliah ambil jurusannya, sama nanti misalnya kalau habis lulus sekolah mau bekerja, pastikan pekerjaan kalian sesuai yang kalian inginkan. Nggak cuma sesuai ya, tapi lingkungannya juga mendukung. Karena banyak teman-temanku yang cerita, ih bosku itu terlalu nggak menghargai setiap keringat anak buahnya. Terus bosku itu omongannya kasar. Nah itu kan sangat mengganggu sekali dari mental kita. Jadi itu perlu dipastikan supaya nggak salah langkah. Ini bisa next nggak sih? Nanda yang bisa next ya? Oke, kita bakal ngomongin hobi dan passion. Nah, passion itu kan oke, waktuku sampai 10.15 ya. Aku bakal singkat-singkat aja, nanti banyak tanya jawab aja. Passion itu mengerjakan secara serius, sungguh-sungguh sebagai sebuah pekerjaan. Beda sama hobi ya, mengeluarkan banyak uang dan melakukan sesuatu untuk hal tersebut. Jadi kalau passion itu kita dibayar, kalau hobi itu kita keluarkan duit ya hobi aja gitu. Nah, nih aku tuliskan ada di bawah sini nih. Hobi lakukan hanya sebagai refreshing untuk stres gitu. Nah, sedangkan passion memang lakukannya sebagai bidang yang kamu tekuni sepenuhnya. Jadi ada temanku seorang desainer, dia bilang, aku tuh bingung melampiaskan rasa stres aku, rasa penat aku setelah aku kerja panjang gitu. Karena apa? Hobi aku dan pekerjaan aku tuh sama gitu, sama-sama desain. Aku tuh nggak punya hobi katanya gitu. Jadi penting dipertimbangkan teman-teman ketika nanti memilih pekerjaan. Kan ada bilang nih, paling enak tuh hobi yang dibayar gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak menjadikan pekerjaan ngomong kayak gini loh. Kan ada tuh menjadikan MC, moderator tuh sebagai pekerjaan dia yang menghasilkan uang. Saya akan tetap bekerja, tapi tidak di bidang yang seperti ini gitu. Gitu ya, ini cuma sampingan doang. Putus-putus ya suaranya ya. Iya, Kak. Oh iya ya. Yang lain putus-putus nggak suaraku? Tapi semoga slide ini mewakili ya. Jelas kok saya. Oke, Nia thank you udah ngasih ininya. Nah, gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan apakah kalian ingin hobi kalian dibayar atau kalian memilih bidang lain pekerjaannya untuk menghasilkan. Kalau saya cenderung suka yang saya pengennya jadi humas gitu, humas di perusahaan. Memang itu juga ngomong, tapi ngomong kayak gini nih saya nggak jadikan profesi gitu. Saya pengen berprofesi sebagai diplomat, sebagai humas gitu. Jadi beda gitu antara hobi saya sama kerjaan saya, meskipun mirip-mirip dikit. Kita next aja ya. Next aja Nanda. Nah, what is your passion? Misalnya graphic design, kreatif, photographer, video editor, dan lain-lain gitu. Jadi coba pikirkan. Sambil ditulis deh apa passion kalian. Jangan malu-malu gini ya. Tulis aja apa. Kalian suka foto, suka apa, tulis. Ini ada teman saya juga by the way di sini, jadi nggak cuma siswa doang. Di sini kita saling belajar aja ya, jadi saling berbagi, tukar pikiran. Oke, next aja Nanda. Sambil teman-teman nulis ya, aku tungguin nih, kalian nulis, awas kalian nulis. Nih, ini bisa selama kuliah atau selama belajar di sekolah sih. Jadi pertama apa sih yang dilakuin selama kuliah atau sekolah? Gali potensi diri kalian, improve skill, mulai dari organisasi, lomba, ikut seminar. Pastikan setiap kegiatan itu yang sesuai sama passion kita. Yang ditakutkan kalau nggak sesuai itu, akan ada track record yang tergambar dari CV, kurikulum vitae. Kalau kerja kan kita biasanya kasih kurikulum vitae tuh. Takutnya ini kok anak ini terlalu banyak yang ambil kesempatan ya. Organisasinya beda sama
passionnya gitu. Kok ini ikut seminarnya malahan menyimpang dari jurusannya gitu. Kalau bisa linear atau sejalan sama apa yang kalian suka. Terus yang gak kalah penting itu berjejaring. Teman sama semua kalangan, jangan eksklusif lah. Suka di foto Kak, BTW saya mahasiswa. Oh ya Nia Mahmuda, thank you. Next, Nanda. Nah, kalau saya di kuliahan itu kan ikut organisasi nih. Organisasi itu menurut saya mengembangkan diri, wadah untuk aktualisasi dan mengembangkan diri. Tapi memang kan butuh waktu dan tempat ya untuk improve skill yang lebih bagus. Sampai sekarang juga saya masih belajar. Next. Nah, ini saya kasih contoh. Jadi Nanda itu juga anak BEM, moderator sekarang tuh anak BEM juga. Nih, aku ikut BMKM. Jadi ini pada saat rapat kerja BMKM gitu. Jadi di BMKM itu saya sebagai Menteri Hubungan Luarnya. Humas-humas gitulah. Next. Nah, kalau ini Forum Indonesia Muda. Ini by the way salah satu partisipannya juga ada anak FIM juga tuh. Thank you so much buat temanku yang udah join. Nah, jadi ini FIM 2017. Itu kelihatan kan tuh Pak Anies. Jadi ini nih FIM itu ini bisa jadi referensi kalian untuk ikut organisasi ya. Aku saranin banget masuk FIM karena banyak kenal orang, nggak cuma mahasiswa, nggak cuma pelajar. Aku lupa deh pelajar boleh atau enggak. Kayaknya minimal 17 tahun deh ikut FIM ini. Gitu. Jadi nggak cuma organisasi internal dari sekolahan kalian. Misalnya nanti kuliah jangan cuma ikut organisasi internal juga, tapi cobalah ke komunitas gitu ya yang satu kesukaan sama kalian. Next. Nah, ini waktu yang Outstanding Youth for the World. Jadi nama gimana ya? IVLP itu program dari pemerintah Amerika Serikatnya. Kalau yang OYTW ini disingkatnya OYTW ya. Itu program dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Waktu itu ini pas di Jakarta. Next. Nah, nih, aku kasih secara singkat aja nih. Sekarang itu semua terkoneksi tapi tidak dengan hati gitu loh. Maksudnya ya udah kita di saat nongkrong di angkringan, saat kita ngumpul sama teman, asik aja gitu untuk ngobrol, untuk main HP tapi tidak ngobrol. Sekarang saya sedang berupaya di mana ketika saya ngumpul sama teman-teman, saya jauhkan HP saya dari meja gitu atau dari perkumpulan. Saya biasanya masukkan dalam tas, saya masukkan dalam kantong. Terus gimana mengabadikan momen? Nah, saya mengabadikan momennya biasanya di akhir pertemuan. Makanya kadang setiap saya ke suatu tempat, saya nggak langsung Insta story secara live gitu, di mana jam itu saya berada, real time gitu, saya laporkan ke netizen saya, enggak. Karena itu juga bahaya. Bisa jadi nih, kita nggak pernah tahu ada yang niatan jahat mau ngerampok, atau tiba-tiba mau ngelabrak kita, atau gimana kita nggak tahu. Jadi pastikan, kalau menurut saya pribadi, silahkan mengabadikan momen, tapi tidak, tetap berada porsinya. Gitu, next. Nih, total masyarakat Indonesia kan 264 juta sekian lah ya. Next. Sebanyak ini gitu, terus peranan kita apa gitu. Nanti kita bakal bahas. Nih, penggunaan internetnya 132 juta, lihat di layar aja ya. Terus di Indonesia menggunakan medsos 97 juta sekian. Nah, ini angka yang cukup banyak loh untuk pengguna internet dan Indonesia termasuk tertinggi gitu di antara negara lain. Ini kenapa bisa terjadi tapi tidak diimbangi dengan teknologi yang meningkat juga. Itu kan menjadi pertanyaan gitu. Nah, next. Masyarakat Indonesia juga banyak punya HP. Jadi HP itu bukan standar sosial lagi sudah. Sama kayak di Amerika. Amerika tuh pengguna mobilnya banyak banget. Hampir semua bahkan di jalanan. Jadi kendaraan motornya tuh paling 1-2 di jalan gitu yang aku lihat. Nah, nih peringkat ke-6 pengguna internet terbesar di dunia Indonesia. Next. Termasuk US juga ya, kedua. Jumlah waktu dihabiskan untuk internet. Nah, jadi rata-rata setiap harinya satu orang mengakses sekitar 8 jam 51 menit gitu ya. Jadi untuk di internet doang. Itu kan banyak banget waktunya ya. Misalnya nih peranan kita sebagai anak muda digunakan untuk menyebarkan informasi yang baik, terus berkarya dari media sosial, itu sih nggak apa-apa ya, ngabisin waktu banyak-banyak, dapat duit dari situ gitu, dari hobi. Tapi misalnya kayak cuma stalking orang, kepoin orang, julitin orang, lihat lambe turah. Saya juga lihat lambe turah gitu, tapi kadang-kadang dan keseringan. Jadi
Yang ditakutkan kalau keseringan jadi kecanduan gitu, mengonsumsi informasi-informasi yang apa ya, bisa dibilang ya kayak apa, sensasi aja. Next. Jangan diperbudak. Nah, ini saya tekanin banget nih setiap kalau acara begini. Jangan diperbudak sama tren, keinginan, gadget, sehingga lupa waktu dan tujuan awal kalian sekolah atau kuliah. Next. Oke, ini generasi milenial itu kreatif, aktif, dan inovatif. Nah, jadi perbanyak baca buku, menggunakan internet dan medsos secara baik, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru, membangun ide dan visi ke depan, sama yang penting nih rajin berolahraga, rajin bangun pagi. Saya juga agak susah sebenarnya ya untuk berolahraga. Nah, faktanya banyak orang-orang sukses itu sebelumnya aja itu nanti aja. Ya. Nah, faktanya banyak contohnya nih, CEO Apple, namanya Tim Cook, itu dia bangun itu 3 subuh gitu, sekitar 3 sampai jam 4 subuh. Dan itu yang aku buat kayak, oh iya gitu, ternyata kalau kita mau jadi orang sukses ya bangunnya harus lebih pagi daripada orang-orang pada biasanya. Dan itu juga meningkatkan produktivitas, terus otak kita lebih cerah, kita dapat vitamin D dari sinar matahari. Jadi penting banget di masa-masa corona gini, kita tetap mengupayakan untuk bangun pagi. Contohnya seperti sekarang. Tepuk tangan buat kalian bangun pagi, jago. Prok-prok, tolong emoticon prok-prok ya. Nih, aku kasih emoticon kalian. Tuh, keren kalian. Nah, itu sih kalau dari aku. Mungkin aku tambahin soal ini kali ya. Nanda dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak, Nan? Kalau dari slide kan itu dulu nih. Kalau teman-teman mau tanya boleh. Ini Kak, lanjut aja dulu biar nanti. Oh, lanjut ya. Baru tanya jawab. Nah, aku coba mulai dari pertanyaan ini ya. Kalian boleh lihat chat ya. Aku bakal nanya ini ke kalian. Kalian boleh tulis chat aja. Aku mau tanya permasalahan pemuda sekarang apa? Terserah nih apa aja. Tadi kan kalau Ibu dosen yang DPL KKN udah bilang permasalahan itu kayak tawuran, perkelahian. Misalnya kalau cuma permasalahan itu doang, kayaknya sayang banget ya permasalahan sosialnya kok cuma ini doang, kayak apa mau majunya gitu. Nah, aku tanya menurut kalian, permasalahan pemuda sekarang apa? Insecurean Kak? Oh, betul juga. Mageran Kak? Aku juga mageran. Aku tunggu ya responnya ya. Kita sampai jam berapa ya, Nan? Ini langsung aja buka sesi tanya jawab ya. Ya, ini nanti satu lagi justru materi kedua. Iya. Kita langsung aja tanya jawab. Mau yang instan, betul. Nah, jadi aku kasih tau dulu deh. Jadi 5 peran pemuda di Indonesia. Itu pertama adalah agent of change, jadi agen perubahan di mana kita punya ide dan gagasan baru, ini bisa merubah Indonesia. Ini kayaknya ngomongnya berat banget gitu, mengubah Indonesia. Nggak usah merubah Indonesia deh, kayaknya kejauhan banget, terlalu visioner. Bisa ngubah dari lingkungan kalian dulu, misalnya dari rumah, dari segi misalnya adik kalian malas belajar, kalian yang tolongin adik kalian untuk ngerjain PR misalnya, atau ngajak adik kalian ngobrol, itu merupakan sebuah perubahan dari lingkungan terkecil kalian gitu. Jadi jangan langsung mau rubah besar gitu. Kadang tuh banyak orang yang idealis gitu. Akhirnya mati dengan idealisnya sendiri. Sampai ada yang terlalu idealis, beberapa temanku yang akhirnya ya tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Itu perlu banget kita untuk egois gitu ya. Jadi jangan langsung mau merubah Indonesia gitu. Enggak juga kayak gitu. Yang penting berubah dari diri kita dulu paling enggak. Bangun pagi misalnya di hari ini. Terus selain agent of change, itu agent of development, jadi agen pembangunan gitu, entah itu pembangunan dari pariwisata. Kukar ini kan terkenal banget nih sama pariwisatanya Tenggarong. Nah, itu bisa tuh kalian mengkampanyekan itu atau membantu pemerintah untuk membangun objek wisata yang baik dan ramah lingkungan, misalnya gitu ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk membangun. Terus yang ketiga, agent of modernization gitu ya. Jadi di mana ini adalah agen pembaruan. Jadi berinovasi lah gitu, apalagi dengan teknologi ya.
Terus yang keempat, membangun pendidikan. Membangun pendidikan ini banyak. Tadi aku sudah kasih contoh misalnya di keluarga ya. Misalnya di keluarga kalian bantu adik kalian ngerjain PR atau bantu pemerintah mengupayakan pendidikan yang lebih baik. Terus yang terakhir, memiliki semangat juang yang tinggi. Jadi kalian jangan males-malesan. Gitu. Saya juga belajar untuk nggak males-malesan. Oke, ada nggak yang mau ditanyain? Tadi kan udah ada bilang nih, mageran nggak masalahnya, insecure, males kak, baper, nanti kita bakal bahas. Ya. Nanti kita tampung pertanyaan dulu kali ya. Materi yang kedua, nanti kita buka dulu sih biar Kenapa? ada materi. Aku nggak dengar, Ini sorry, boleh di-share dulu nggak? dan kita Oh, putus ya? jadi Halo? pertanyaannya sekalian sama pemateri kedua ya? Ya, jadi nanti Aku pakai biar sekalian handphone deh ya. diskusi. Iya. Itu sih kalau aku sih yang pengen, sudah nggak ya aku yang sampaikannya? Karena aku kelupaan gitu, jadi penting banget catatan ya. Jadi aku pengen nyampein ini juga ke teman-teman. Jangan semuanya tuh di handphone ya. Ini warning untuk kita semua. Jangan semuanya tuh apa di handphone. Jadi penting banget teman-teman untuk punya catatan kecil di buku untuk nulis kayak jadwal rutinan, terus juga apa yang harus dilakukan. Karena kalau di HP kadang tuh kita tuh buka HP tuh bukan buat belajar atau buat buka catatan, tapi malah main media sosial gitu sih. Gitu. Jadi kalau ngomongin lagi, balik lagi ke apa sih gitu ya peran pemuda. Yang penting itu kalau menurut aku sebagai duta damai juga tahun 2018 itu keras menyuarakan soal anti terorisme dan no hoax gitu atau berita bohong. Jadi peran teman-teman di sini juga penting untuk menyuarakan berita yang baik dan berita yang benar. Berita itu bisa dicek kok di banyak akses gitu, termasuk Detik juga punya kayak true checker gitu, ngecek berita itu benar atau enggak. Jadi kalau dari saya pribadi, teman-teman perlu menyuarakan suara kalian, apa yang kalian resahkan gitu, itu sebuah peranan yang penting juga. Di lingkungan kalian, apa yang kalian lihat nih aneh, langsung suarakan aja kepada yang bersangkutan. Terus budayakan gotong royong. Itu kan tadi kalau saya bilang ya agent of change, agent of development itu saya kutip dari internet. Kalau ini peranan yang saya rasa itu penting disuarakan juga dan kita bisa upayakan bersama. Yang itu yang pertama, kita perlu menyuarakan suara kita, suara anak muda. Terus sesuai keresahan tentunya. Yang kedua, budayakan gotong royong. Karena kita banyak ya yang ngelihat di jalanan kecelakaan tapi nggak ditolongin, orangnya kasihan. Terus yang ketiga, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dalam artian sekarang banyak banget kekerasan seksual, jadi saya harap teman-teman bisa membantu juga laki-laki perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelecehan, jadi kita sama-sama ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semuanya, semua kalangan. Terus yang keempat, lingkungan yang dukung untuk berkembang ya. Jadi pastikan teman-teman bersama orang-orang yang mendukung kalian untuk berkembang. Jangan dapat teman yang toksik ketika kita suka, misalnya kita suka modeling, terus kita dibilangnya kamu gak cocok jadi model gitu. Atau misalnya kita suka fotografi, kamu gak bagus hasil fotonya gitu. Hindari teman-teman kayak gitu. Terus yang terakhir, yang sudah saya omongin terus soal sebar info yang baik dan benar. Itu aja sih, Nan. Thank you buat teman-teman. Oh, di slide terakhir coba kita lihat nih penutup nih. Nih, teman-teman boleh baca ini deh. Membangkitkan diri secara mendalam terhadap satu orang, satu tempat, satu kegiatan saja mungkin akan menghalangi kita dari banyak sekali pengalaman yang ingin kita cicipi. Namun mengejar pengalaman sebanyak-banyaknya justru akan menghalangi kita dari kesempatan untuk mengalami nikmatnya kedalaman suatu pengalaman. So, buat teman-teman, jangan sampai terlalu banyak mengambil hal, akhirnya nggak fokus, nggak punya keahlian, kita dilihat berdasarkan personal branding yang kita bangun gitu. Jadi, pastikan yang kalian jalani saat ini, organisasi, lomba, kegiatan, itu sesuai sama minat kalian, supaya orang nggak rancu menilai kalian tuh siapa. Ketika kita banyak ngambil suatu hal, itu membuat kita tidak dalam mengetahui suatu hal itu, akhirnya kita tidak dikenal sebagai seorang yang punya skill yang satu itu aja, gitu ya.
Jadi pastikan teman-teman belajar dalamin apa yang disuka. Thank you. Oke, makasih karena kita langsung ya pertanyaannya kalau kita lanjut ke materi kedua. Ya, jadi untuk materi yang kedua itu kita bersama Kak Nur Basira. Sebelumnya saya akan perkenalkan beliau terlebih dahulu dengan membacakan materinya. Nama lengkap Ainur Basira Mulia. Kemudian tanggal lahir Polmas 20 April 1969, asalnya dalam Sabang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Riwan Presi, mahasiswa Universitas Utama Universitas Mulawaran tahun 2019. Dean of SMI tahun 2018. Juara 1 kompetisi mahasiswa Indonesia tingkat regional Kalimantan tahun 2019. Juara 3 debat kesehatan nasional BLMO tahun 2018. Proposal PKMN lolos HP 31 tahun 2018. Kemudian ada juga menang di Apart and Cultural Performance Association Summit South Korea 2012. Kemudian pernah 20 proyek soal terbaik dan video terbaik milenial karya tahun 2018. Juara 3 Cipta Puisi Kesehatan BEM Fakultas Kedokteran Unmul tahun 2019. Juara 1 Storytelling Nia Pusdima UL tahun 2017. Pembicara terbaik 7 kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat regional Kalimantan tahun 2019. Wah, ini lumayan sekali nih Kak Ainur prestasinya. Oke, langsung saja kita ini dia Kak Ainur Basira Mulia. Silakan untuk mempresentasikan materinya untuk teman-teman. Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Kedengaran, Kak? Iya, terdengar, Kak. Assalamualaikum teman-teman semua. Teman-teman dari KKN, juga teman-teman dari teman-teman SMA ya. Tadi udah diperkenalkan sama moderator, Nanda ya panggilannya ya? Iya, Kak. Baik, tadi pemaparan dari Kak Hana, saya menyimak juga ya, cukup sudah lumayan padat, membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya peran dari millennials. Nah, pertama-tama mengucapin terima kasih banyak dulu buat teman-teman KKN yang udah ngasih kesempatan sama Ainur buat sharing dan memberikan wadah ini, di mana walaupun kita ngobrolnya secara daring, tidak tatap muka secara langsung, semoga ini tidak mengurangi hikmat dari kegiatan kita kali ini. Mungkin teman-teman lebih enak ya kalau misalnya kita online, untungnya itu kita bisa sambil tidur, mungkin yang off kamera bisa sambil baring terus dengerin. Itu terserah dari teman-teman gimana caranya buat teman-teman bisa enjoy menikmati materi kita pada hari ini. Kemudian harapannya hari ini teman-teman yang hadir belum mumet ya kepalanya dengan materi-materi, sehingga di materi kedua masih tetap bisa menampung apa-apa yang ingin saya sharingkan. Nah, ini sifatnya sharing. Jika ada sesuatu yang menurut teman-teman itu keliru atau masih bisa diperbaikin, tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, ya itu tidak masalah. Nanti kita di sesi tanya jawab atau sesi diskusi bisa kita bahas sama-sama. Nah, di kesempatan kali ini dari teman-teman panitia itu udah ngasih satu subtema buat saya sharing mengenai tantangan. Tadi udah dibahas sama Kak Hana tentang perannya gimana sih pemuda di era generasi milenial. Nah, pertama mengenai definisi tadi udah dibahas tentang generasi milenial, cuman mau ngulangin aja bahwa kenapa sih sekarang kata milenial itu sangat masif digaungkan oleh banyak orang. Apa sih yang spesial dari milenials itu?
Nah, pada intinya adalah generasi milenial ini kan orang-orang yang kemudian dia itu lahir di tahun 1980-an sampai 1990-an gitu. Intinya mereka yang kemudian hari ini umurnya 20 tahun ke atas. Di mana orang-orang tuh menjudge orang millennials ini mereka yang kemudian suka sesuatu yang instan, serba mau cepat, terus tidak sabaran dengan satu hal yang kemudian itu aja. Pokoknya orang-orang millennials ini intinya mau cepat mendapatkan sesuatu. Beda dengan orang-orang dulu yang dimana mereka itu dalam mendapatkan sesuatu tuh berprosesnya lama. Nah itu, dia pokoknya pengen cepat. Ya kita lihatlah dunia sekarang bahwa semuanya apa-apa itu pakai kecanggihan teknologi. Misalnya makan. Kalau dulu kan orang-orang kalau misalnya mau makan itu ya mesti masak atau paling simpel menurut mereka paling mudah itu adalah ke warung habis itu beli. Sekarang kalau kita mau mudah tinggal baring di kasur, kemudian kita GoFood, berapa menit kemudian datang. Nah, itu adalah salah satu contoh fenomena bahwa hari ini ternyata teknologi itu mempermudah segalanya. Tetapi teman-teman, ternyata teknologi itu kayak pisau bermata dua gitu. Kalau kita tidak jeli melihat kebaikan teknologi ini, justru teknologi ini yang kemudian akan bikin masa muda kita itu tidak berarti apa-apa. Nah, tergantung kita melihatnya ini akan menjadi tantangan atau peluang. Nah, teknologi ini istilahnya bisa jadi peluang bagi kita, bisa jadi juga tantangan, tergantung bagaimana kita bisa memanajemen diri kita untuk menghadapinya. Nah, untuk selanjutnya coba di next. Mohon maaf ya, ini kalau voice atau tone suara saya agak kurang karena lagi kurang fit. Semoga semoga hari ini kalau misalnya ada yang kurang fit juga bisa diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Nah, ini tadi udah saya jelaskan bahwa milenial itu apa? Next. Nah, jadi tantangan pertama kita yang paling besar adalah ini buat teman-teman anak SMA ataupun anak kuliah atau mereka yang mungkin udah kerja hari ini, semua harus melek sama tantangan yang satu ini bahwa kita ada di era industri 4.0 yang dikit lagi bakalan berlanjut pada industri 5.0. Di mana semua hal itu sekarang udah berbasis teknologi. Jadi orang-orang yang dia itu tidak mampu memanfaatkan teknologi ini akan kemudian tertinggal karena teknologi ini kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sama seperti kasus yang disampaikan oleh Kak Hana di awal, ya pada dasarnya teknologi ini kemudian mampu mengkonekkan kita dengan orang-orang yang kemudian beda negara, beda kota, beda desa, itu bisa terkonek lewat teknologi ini. Maka dari itu persaingannya juga cukup ketat. Orang-orang yang tidak bisa bersaing tidak bisa bersaing dengan teknologi ini pada akhirnya akan tertinggal gitu. Maka dari itu sekarang tantangannya adalah gimana caranya kita bisa bersaing di dunia kerja, karena gini loh, mau tidak mau, entah kita seidealis apapun pada saat kita masih SMA atau kita sudah kuliah, kita masih idealis dengan semua hal bahwa pada dasarnya nanti di ujung-ujungnya itu kita butuh kerja. Ya kita melakukan semua ini ujungnya ya mau kerja kan, kita mau mempersiapkan diri kita untuk di dunia kerja. Kita kenapa kuliah atau sekolah bertahun-tahun lamanya untuk apa? Ya kita mengharapkan nanti di usia kita 25 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas itu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita yang kemudian sudah dijelaskan sama Kak Hana. Tapi sayangnya tantangannya hari ini adalah persaingan di dunia kerja itu semakin ketat dan bukan hanya bersaing dengan manusia saja hari ini, tapi kita kemudian akan bersaing dengan robot atau teknologi itu sendiri. Nah, saya pernah mengikuti satu event yang membahas kemudian tentang industri 4.0 ini, mengatakan bahwa nanti saya dari jurusan kedokteran, jadi waktu itu saya dipaparkan bahwa nanti di kemudian hari akan ada satu robot yang dia itu nanorobot gitu yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia buat cari gitu loh kekeliruan atau patologi bahasanya sakit apa sih yang kemudian diderita sama pasien ini. Nah, sedetail itu loh robot bisa melakukan itu yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi
PR kita tuh besar karena bersaingnya bukan cuma sama manusia tapi kemudian akan bersaing dengan teknologi. Nah, ini yang kemudian saya khawatirkan ke depannya karena bukan tidak mungkin. Hari ini banyak loh, dulu kita tidak pernah membayangkan waktu kita masih SD mungkin gimana orang bisa video call, gimana sih orang bisa ngobrol terus bisa tatap-tatapan mukanya kayak gini hari ini, gimana sih bisa ada satu pertemuan tidak bertemu secara langsung tapi mereka bisa sambil ngomong di dalam satu room dan itu terjadi hari ini lewat Zoom. Kita tidak pernah memikirkan itu sebelumnya pas kita waktu masih SD atau SMP mungkin. Terus tiba-tiba pas kita kuliah atau masih SMA ya itu terjadi. Nah, kecepatan teknologi itu perubahannya seperti itu loh. Jadi kita tidak tahu 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan diri kita betul-betul dengan tantangan ini, ya gitu yang saya bilang tadi, kita akan menjadi orang-orang tertinggal dan kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan kita walaupun kita adalah millennials gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini kan yang paling susah untuk beradaptasi dengan teknologi generasi di atas kita ya, kayak ibu kita, bapak kita yang kemudian harus menghadapi gejolak media sosial hari ini. Nah, mereka itu untuk bertransisi ke kesempatan untuk menghadapi dunia baru itu sulit. Nah, itu bedanya dengan kita yang millennials. Nah, tantangan ini kita harus bisa melihat bahwa ini adalah satu tantangan karena kalau kita tidak tahu atau tidak mengenal bahwa ini adalah musuh kita, misalnya musuh kita, maka kita tidak akan tahu bagaimana cara berperang dengan musuh ini. Makanya kalau kita tahu tantangan apa yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, maka kita akan lebih mudah untuk mensiasati solusinya gimana. Nah gitu. Mungkin pembahasannya agak berat ya, mungkin kayak ngapain sih membahas sampai sana, orang kita masih SMA kok, kita masih kuliah, waktunya masih rebahan main TikTokan, ngapain mikirin sampai sejauh itu. Nah gini, salah satu kelebihan milenials itu harusnya mereka mampu berpikir visioner. Ya tahu kalau misalnya mereka suka yang instan, mereka suka sesuatu yang sifatnya lele dan kayak istilahnya yang santai-santai gitu. Tapi jangan lupa bahwa milenials pun adalah pemuda, jadi jangan sampai hakikat kita sebagai pemuda bahwa kita adalah orang-orang yang membawa perubahan itu jadi tertinggal. Nah, kebaikan-kebaikan di masa lampau yang tidak dimiliki oleh generasi milenials itu harusnya kita bisa kita ambil kebaikan-kebaikan itu untuk kita jaga. Walaupun kita milenials, kita harus tetap ingat bahwa kita adalah pemuda dan kita suka dengan hal-hal yang baru, tapi kita juga hal-hal yang baru itu adalah hal-hal yang positif yang akan memberikan pembaruan terhadap negara kita ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini kan tadi sudah saya bahas tuh di era industri 4.0 salah satu tantangannya. Tantangan yang lain ini saya rincikan ada 3, tidak perlu terlalu banyak karena mungkin waktunya juga cukup sedikit. Ini saya rampingkan aja menjadi 3 yang menurut saya bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah persaingan global. Jadi mau tidak mau kita orang-orang yang ada di desa maupun yang di kota yang ada di Indonesia, kita harus siap dengan persaingan global ini bahwa nanti kita harus menerima. Ya, salah satu wacana kemarin kan bahwa akan ada perdagangan global di mana semua negara bisa dengan bebas berdagang di negara manapun yang kemarin itu dengan bebas tanpa ada batasan-batasan ini negara A, negara B. Nah, itu yang harus kita hadapi ke depannya. Nah, kalau kita tidak memperhatikan bahwa ini adalah satu tantangan buat kita, maka kita akan terus lele gitu loh. Karena yang bikin millennials bangkit buat melakukan hal-hal positif itu kan value yang mau dia kejar pada kehidupannya dia. Nah, kalau dia tidak punya value apa-apa yang harus dia hadapi di hidupnya itu, ya dia tidak akan mampu merincikan langkah-langkahnya ke depan mau gimana. Termasuk dalam pemilihan, ya nanti saya mau pilih jurusan apa ya, atau saya nanti di SMA mau ngapain aja, kuliah saya mau ngapain aja. Itu orang-orang yang mampu merincikan dia mau ngapain aja itu karena dia memang tahu
tantangan ke depan itu semakin susah. Jadi saya harus memaksimalkan segala potensi saya itu. Oke, kemudian yang media sosial. Nah, ini yang mau saya bahas banyak karena pada dasarnya hari ini kita dibenturkan sama persoalan ini, di mana banyak orang ya hari ini yang merasa bahwa kehidupannya itu bukan lagi kehidupan di dunia nyata itu, kayak kehidupannya di media sosial. Dia bangun terus buka media sosial, terus update update story segala macam, scroll Instagram, dan dia merasa bahwa kehidupannya itu ya udah di media sosial itu aja, tanpa menyadari bahwa media sosial itu adalah cuman satu jembatan komunikasi gitu aja. Kehidupan kita ya real kehidupan kita hari ini. Jangan sampai media sosial itu kita manfaatkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi buat teman-teman yang punya akun Instagram, punya WA, punya Facebook, YouTube, dan sebagainya, jangan sampai itu melenakan kita, kayak itu melalaikan kita sehingga kita justru lupa apakah semua hal yang kita lakukan di media sosial itu bermanfaat dan mendukung apa-apa yang kita mau capai ke depannya atau tidak. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa dievaluasi lagi sejauh ini media sosialnya diapain aja. Jangan sampai cuman scroll di di Instagramnya dan cuman ngeliatin orang TikTokan. Ya sesekali buat hiburan boleh lah, tapi untuk selanjutnya untuk menjadi kebiasaan jangan. Nah, kemudian yang ketiga ternyata sifat mendasar milenial tadi itu yang suka instan ternyata menjadi satu tantangan juga, di mana hal ini kadang bisa menjadi hal positif, tapi kadang juga bisa menjadi hal yang tidak baik. Gimana yang tidak baiknya? Kenapa dia bisa menjadi tantangan? Nah, gini, kalau kita misalnya suka yang instan tapi kita tidak mau berusaha pada satu hal yang kita mau capai, maka disinilah kemudian persoalannya. Makanya walaupun anak-anak muda yang suka instan itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau saya perhatikan justru itu di beberapa kasus membuat orang itu jadi terkesan lebih terburu-buru, ya kayak ngerjakan sesuatu menjadi tidak fokus dan tidak mencapai kualitas yang diinginkan, yang sebenar-benarnya ya suka instan itu tadi. Lanjut ya, next. PPT-nya bisa di next ya. Oke. Nah, jadi setelah saya paparkan 3 tantangan tadi, mungkin ini ada beberapa tips aja gimana menghadapi tantangan itu, karena tidak mungkin kita meninggalkan satu tantangan tanpa solusi. Nah, semua hal yang ada di dunia ini kan pasti punya solusinya. Pertama, untuk menghadapi persaingan global, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kualitas diri kita, di mana kita harus menemukan potensi apa sih yang kita punya. Nah, tadi kalau masih bingung tuh membedakan antara hobi sama passion, tadi udah dibahas sama Kak Hana, itu bisa disinkronkan dengan materi yang tadi. Nah, mulai sekarang kita harus sudah bertanya-tanya, jangan ngomong kalau ya Kak, saya masih muda, masih mau main-main aja dulu, masih 17 tahun, ngapain sih ngurusin potensi segala macam, hidupnya terlalu serius, kita ini mau hidup yang santuy, tidak kaku gitu. Nah, jadi kalau kalian tidak memanfaatkan masa muda kalian dengan baik, siap-siap aja nerima masa tua kalian yang ya serba tidak terarah. Jadi menghabiskan jatah kesempatan kita tuh ya mulai dari sekarang, apa-apa yang datang kita harus kita manfaatkan dengan baik. Pertama ya gitu, menemukan potensi diri kita biar kita tahu saya ini maunya apa sih, nanti ke depan sebenarnya saya bisa bermanfaat buat orang lain di ranah mana. Kemudian kalau saya udah terlanjur di ranah ini, saya harus ngapain? Nah, itu kalian lewat wadah kayak organisasi, UKM, kemudian berjejaring dengan orang lain. Nah, itu kan semua langkah-langkah untuk kemudian menemukan potensi diri kita. Kemudian kalau misalnya mau, bisa juga sih ada kan tes psikologi itu yang biar kita tahu kita ini sebenarnya maunya gimana sih, saya cocoknya gimana sih. Nah, itu bisa tuh. Kemudian yang kedua, memperbanyak relasi ini tentu untuk persaingan global betul-betul diperlukan ya, gimana kita bisa memperbanyak relasi kita, bukan hanya antar univ aja, tapi atau antar teman SMA kita, tapi juga
orang-orang yang mungkin di luar kota, lintas pulau, atau bahkan lintas negara. Intinya memperbanyak relasi, karena tidak ada ruginya ketika kita menyambung silaturahim dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, belajar bahasa asing. Ini sangat perlu ya, di mana sekarang kan istilahnya kita mau menguasai banyak hal lewat ya bahasa asing ini, karena ketika kita mampu menguasai seminimal-minimalnya satu bahasa asing, kita bisa terkonek lebih mudah dengan orang-orang yang ada di luar negara kita. Misalnya tuh Kak Hana kemarin ada berangkat ke Amerika. Nah, Kak Hana bisa ngeliat gitu, bagaimana di Amerika orang-orangnya, kemudian belajar apa-apa yang bisa dipelajari lah dari mereka di sana. Nah, kemudian di momen lain, saya juga pernah ke Korea waktu itu, ke Korea Selatan, yaitu juga mungkin akan membawa banyak value untuk kita. Pengalaman sih, lebih berharga buat kita itu dari semua hal. Kemudian yang keempat, peka terhadap isu global. Jadi teman-teman, media sosialnya tadi itu jangan dimanfaatkan buat scroll-scroll yang lambe tura aja, atau yang viral-viral, kemudian berita-berita gosip segala macam. Tapi lihat juga sekarang isu global apa yang lagi hangat-hangatnya. Mungkin kemarin bencana yang ada di Lebanon, kemudian berita-berita tentang Palestina, atau berita-berita yang lainnya lah, isu-isu global, biar kita tuh wawasannya lebih luas. Lanjut, itu cuma gambar ini aja. Nah, kemudian untuk manajemen media sosial, ini kita bisa menerapkan dua hal. Yang pertama adalah membagikan konten positif. Istilahnya kita fokus bahwa media sosial kita itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nah, untuk tahu gimana caranya konten-konten kita tuh baik, kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita belum paham dan kita belum tuntas dengan hal-hal mana sih yang baik, mana sih yang buruk, kita tidak bakalan tahu mana sih sebenarnya kegiatan-kegiatan saya di media sosial yang positif, mana yang tidak positif. Nah, jadi kalau dari awal kita sudah tahu mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang baik, maka kita akan lebih mudah untuk memetakan, oh ini kalau di Instagram saya kayak gini, kalau di Facebook saya kayak gini, saya membagikan yang ini, saya tidak akan melihat yang ininya. Itu hal pertama yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, membatasi waktu. Jadi teman-teman jangan sampai 24 jamnya itu cuma nongkrongnya di media sosial. Petakan waktunya lah, manajemen waktunya harus baik. Kalian harus memetakan, oh di jam sekian saya mau fokus yang lain dulu, nanti aja media sosialnya. Nah gitu, biar media sosialnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Lanjut. Nah itu, ada satu gambar sih yang bagian hoax itu. Hati-hati sama hoax ya. Teman-teman harus milih-milih juga di media sosial biar tidak menjadi penyambung berita yang tidak benar. Lanjut. Oke, itu aja sih tadi yang bisa saya sampaikan, tantangan-tantangan apa yang kemudian kita hadapi hari ini. Kalau misalnya materinya terlalu teoritis, mungkin nanti kita bisa perkaya di tanya jawab buat mempertanyakan apa-apa yang belum jelas. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Kak Ainur. Jadi poin adalah temu potensi sebenarnya. Jadi dari yang apa, yang juga tangan. Untuk kayak ini posisi belajar ya, mungkin yang masih atau masih belajar pelajar gitu di sekolah, apalagi yang mau nanti lulus gitu, mau apa ini, mau kerja atau kuliah gitu, kalian harus bisa memilih dan mulai sekarang udah harus bisa memilih. Oke, baik, kita buka sesi diskusi ya untuk hari ini. Gimana suaranya masuk putus ya? Saya pakai head. Halo? Sudah jelas? Oke. Ya, jadi untuk ini kita buka sesi tanya jawab. Jadi silakan teman yang mau bertanya, boleh banget silakan raise hand.
Gimana teman-teman? Oke, ini dari Ria. Kak, saya ingin bertanya gimana sih